Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riolan Senantra dengan NIM 51706111073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu laporan tugas besar dengan mata kuliah Ekonomi Teknik, yaitu berjudul Pengolahan Ikan Asin dengan dosen Bapak Yohanes Santo Nugroho STMT. Kemudian di sini saya akan membahas dari bab 1 pendahuluan. Dari latar belakang ini dari laporan ini, yaitu tentang temanya ikan asin. Ikan asin itu salah satu produk hasil perikanan yang mempunyai nilai ekonomis dan telah banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat nelayan, terutama di Indonesia. Karena selain mudah dalam pengolahan, harganya cukup tinggi, biaya produksinya tidak terlalu besar dan mudah untuk dipasarkan. Yang di sini menjadi tema penelitiannya itulah Kecamatan Pangkalan Kerinci, merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan yang memiliki potensi di bidang pengolahan ikan asin yang digunakan masih sederhana dan proses pengolahannya yang masih bersifat tradisional. Kemudian selanjutnya, sedangkan untuk nelayan yang menjadi usaha ikan asin ini sebagai usaha pokok. Jadi pengolahan ikan asin ini dilakukan setiap bulan. Kegiatan produksi pengolahan ikan asin ini yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci bergantung pada musim. Jadi bagi nelayan yang hanya melakukan pengolahan ikan asin sebagai usaha sampingan, kegiatan pengolahan dilakukan kurang lebih dari 2 bulan untuk bisa dihasilkan. Dan jumlah produksi itu sebenarnya tergantung pada kondisi cuaca musim dan pada hasil tangkapan. Jadi Kecamatan Pangkalan Kerinci ini merupakan penghasil ikan asin terbesar di Indonesia setelah Kecamatan Kerumutan, yaitu yang dapat data di sini sebesar 120,31 ton atau dibulatkan menjadi 121 ton. Kemudian kita masuk ke bab 2, aspek teknis. Jadi aspek teknis di sini yaitu pengolahan ikan asin mempunyai manfaat yang memiliki kandungan sehat. Oleh karena itu, para ahli gizi telah banyak merekomendasikan ikan sebagai makanan sehat yang perlu dimasukkan dalam menu makanan kehidupan sehari-hari. Ikan bahkan memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam dan sapi. Dan di sini kita bisa lihat dari lokasi pendirian pabrik, yaitu di lokasinya yaitu Kabupaten Pelalawan. Bisa dilihat dari peta lokasi tersebut terletak di Riau. Jadi secara sepintas dari peta tersebut yang perlu diprioritaskan yaitu penentuan lokasi pengolahan ikan asin, yaitu satu, ketersediaan bahan untuk diproduksi, kemudian letak pasar yang dituju konsumen, letak yang strategis maksudnya, kemudian tenaga listrik dan air, kemudian suplai tenaga kerja, dan fasilitas transportasi distributor. Kita masuk ke berikutnya, yaitu jenis mesin dan peralatan pengolahan ikan asin. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan utama dalam usaha ini. Kegiatan yang baik harus ditunjang dengan kualitas produksi yang memadai sehingga kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Jadi walaupun mesin yang digunakan dalam produksi ini, walaupun tarafnya masih standar tradisional, tapi masih cukup baik, sangat memadai untuk digunakan untuk saat ini. Jadi alat tersebut itu yang dibilang tradisional itu masih dibuat tidak tanpa ini ya, masih produksi rumahan atau hasil rakit sendiri. Jadi pada industri pengolahan ikan asin ini, teknologi yang digunakan sejak dahulu sampai sekarang masih mengandalkan sinar matahari dan produksinya tergantung pada musim tadi ya. Kemudian pengolahan ikan asin. Kalau pengolahan ikan asin itu seperti pada umumnya, yaitu ikan akan dijadikan sebagai bahan baku, kemudian dibersihkan terlebih dahulu dari sampah-sampah yang melekat pada tubuh ikan di saat penangkapan pertama. Kemudian dilakukan pembuangan sisik. Pembuangan sisik yang dilakukan dengan cara memasukkan ikan ke dalam tempat ikan yang terbuat dari tali pengilar. Kemudian gosokkan ke lantai selama hingga sisiknya menghilang. Biasanya waktu sisiknya menghilang tuh yang digunakan itu estimasi waktunya adalah 3 menit. Kemudian jadi pembuangan sisik itu bertujuan agar garam yang digunakan dalam proses pengolahan dapat meresap dalam daging ikan sehingga daging ikan lebih awet. Ikan yang sudah dibuang sisiknya kemudian dibersihkan dalam tahap selanjutnya, yaitu penyiangan dan cara pemotongan kepala dan yang kemudian dicuci. Setelah proses pencucian, ikan diaduk dengan garam dan kemudian dimasukkan ke dalam drum. Untuk ikan ukuran lebih besar pada bagian perut, diberikan garam
agar agar tidak membusuk dan menimbulkan ular. Gitu. Jadi setelah penggaraman, ikan didiamkan selama lebih kurang 16 jam. Ikannya sudah didiamkan tadi, cuci hingga bersih. Jadi setelah dicuci, ikan ditiriskan dan dijemur. Proses penjemuran dilakukan 1-2 hari, tergantung pada kondisi cuaca. Kemudian kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengolahan ikan asin. Sedikit atau tidak ada, maka pengolah tidak melakukan pengolahan, sehingga hasil produksi tidak akan ditetapkan setiap bulannya. Jadi hasil produksi setiap bulan itu tidak menentu ya, tergantung musim. Peralatan yang digunakan dalam pengolahan ikan asin masih sederhana dan seadanya saja, tetapi memadai untuk digunakan, sehingga mutu ikan asin yang dihasilkan belum terlalu bagus, tapi cukup bagus untuk dikonsumsi. Proses pengeringan olahan ikan asin masih bergantung pada cuaca, sehingga pada saat hujan, ikan harus diangkat dalam keadaan lembab. Ikan yang lembab tersebut akan menyebabkan datangnya ulat yang dapat merusakkan mutu ikan asin. Jadi itu di sini tuh yaitu tadi kendalanya pada musim. Jadi kalau misalnya musimnya hujan, terkendala pada proses penjemuran ikan asin gitu, agar tidak menyebabkan datangnya ulat yang dapat merusak mutu ikan asin. Nah, jadi ini adalah kemudian layout pengolahan ikan asin. Ruangan untuk pengolahan ikan asin diklarifikasikan berdasarkan kebutuhan ruang aktivitas, yaitu ruang produksi dan gudang bahan baku yang disesuaikan dengan bangunan yang ada. Nah, jadi yang di gambar ini, yang gambar persegi panjang, ini merupakan tempat penjemuran proses. Jadi paling bawah itu adalah tempat proses pengeringan selama 1 hari, kemudian di atasnya selama 2 hari. Jadi 1-2 hari estimasi proses penjemuran ikan asin. Nah, pada huruf C itu tempat penyimpanan bahan baku ikan asin. Kemudian kita masuk ke bab 3, aspek pasar. Permintaan dan penawaran. Nah, di sini permintaan ada 2 komponen penting untuk menganalisis permintaan ikan kering, yaitu permintaan domestik dan permintaan luar negeri. Permintaan domestik dapat dilihat dari konsumsi per ikan per kapita per bulannya maupun belanja per kapita per bulannya. Sementara permintaan luar negeri dapat ditinjau dari jumlah ekspor ikan kering yang dilakukan oleh eksportir. Kemudian kita masuk ke penawaran. Nah, jadi dalam aspek supply itu, data produksi ikan kering tidak tersedia baik pada tataran provinsi maupun nasional di Indonesia. Oleh sebab itu, data produksi ikan kering dibangkitkan melalui beberapa langkah. Jadi, beberapa langkah tersebut: 1. Mengumpulkan data produksi ikan tangkap di Kecamatan Pangkal Kerinci, kemudian melakukan survei ikan nelayan untuk sampling gitu. Kemudian ketiga, melakukan kajian literatur. Nah, di sini hasil kegiatan yang kajian literatur itu untuk mengetahui kadar ikan yang untuk diproses menjadi bahan baku. Kemudian kita masuk ke pesaing dan peluang. Kecamatan Pangkal Kerinci tersendiri merupakan penghasil ikan asin terbesar setelah Kecamatan Kerumutan, jadi berarti kedua ya di Indonesia, yaitu sebesar tadi 121 ton. Produksi yang dikeluarkan juga terbilang murah, sehingga diharapkan usaha pengolahan ikan asin dapat memberikan keuntungan. Pengolahan ikan asin yang digunakan juga masih sederhana dan proses pengolahannya yang masih bersifat tradisional. Jadi dengan adanya usaha pengolahan ikan asin yang dilakukan nelayan di Kecamatan Pangkalan Kerinci tersendiri dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian kita masuk yaitu bab 4, aspek finansial. Yang pertama adalah pemilihan pola usaha. Di sini dari pemilihan pola usaha, yaitu di lokasi tersebut, yaitu daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Riau ya, yang merupakan penghasil ikan asin terbesar setelah Kecamatan Kerumutan yang tadi sebesar 121 ton. Ini data yang didapat pada DKP Pelalawan tahun 2012. Kemudian kita masuk ke biaya investasi dan operasional. Pada hakikatnya biaya usaha pengolahan ikan asin terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Jadi biaya investasi merupakan sejumlah uang yang digunakan pengusaha investor usaha pengolahan ikan asin sebagai modal awal pendirian usaha pengolahan ikan kering. Jadi
Gini, secara umum segala bentuk modal yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan selama usaha pengolahan ikan asin tersebut belum menghasilkan, maka modal tersebut disebut investasi. Investasi itu pengolahan ikan kering itu ditentukan selama 10 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat tabel biaya investasi dan operasional. Di sini ada uraiannya, biaya investasinya, mulai dari peralatan yang dibutuhkan untuk produksinya, dari waring, keranjang, terpal, timbangan, sekop, plastik, bak karung, dan tambahan lain-lain. Sehingga jumlah biaya investasi yang ditotalkan sebesar Rp3.203.476. Nah, jadi persentase dari barang-barang yang digunakan tersebut adalah Rp100. 100% ya, maaf. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional itu satu bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja. Sehingga jumlah biaya operasionalnya sebesar Rp4.509.513 dengan jumlah presentasi 100%. Kita masuk ke kebutuhan investasi dan modal kerja. Jadi investasi merupakan sejumlah uang yang digunakan pengusaha atau yang usaha pengolahan ikan asin sebagai modal awal dalam pendirian usaha pengolahan ikan kering ini. Jadi sumber modal terdiri dari sumber internal resource, dan sumber eksternal, yaitu external resource. Tabel kebutuhan investasi dan modal kerja bisa kita lihat dari tabel tersebut, yaitu nomor 1, total biaya investasi tadi sebesar Rp3.203.476. Kemudian biaya tenaga kerjanya menghabiskan Rp730.625. Sehingga total investasi dan modal kerja sebesar Rp3.934.100.000. Jadi sekian dari presentasi saya tentang laporan tulis besar. Hanya ini bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.